Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mlatik Lubis dengan NIM 230866063 dari Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah per-teaching dan micro-teaching dan sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Friski Amra, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sebuah cabang olahraga yang populer di Indonesia dan dunia tentunya, yaitu sepak bola. Sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di dunia maupun di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, begitu banyak kalangan dari laki-laki maupun perempuan yang sangat banyak menyukai cabang olahraga sepak bola ini. Banyak dari tim dunia maupun tim Indonesia kita yang sampai sekarang masih banyak bermain sepak bola yang seperti kita ketahui sampai sekarang ini. Di sepak bola ini ada memiliki dua organisasi. Yang pertama, organisasi di tingkat dunia maupun di tingkat Indonesia. Organisasi di tingkat dunia ini dibentuk pada tahun 1904 dengan nama FIFA, yaitu FIFA World Cup. FIFA ini adalah organisasi di tingkat dunia. Jadi FIFA di dalam sepak bola itu, ketika ditanya apa organisasi di tingkat dunia, jawabannya adalah FIFA. Kemudian kita di Indonesia juga memiliki organisasi tersendiri, yaitu kita namakan PSSI dengan kepanjangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI ini dibentuk pada tahun 1930 ketika itu. Kemudian sepak bola ini memiliki banyak penggemar di seluruh dunia tentunya, baik itu di negara kita maupun di negara luar. Begitu banyak para pemain-pemain, banyak itu para laki-laki, anak-anak, remaja maupun orang tua yang sudah dewasa gemar dan suka dalam olahraga sepak bola ini. Di dalam sepak bola ini juga memiliki teknik-teknik dasar, yang mana di teknik-teknik dasar ini kita mempelajari contohnya seperti passing, dribbling, shooting, dan begitu banyak lagi. Di sepak bola ini, dengan belajarnya kita teknik-teknik dasar ini, kita akan lebih mahir dan lebih paham dalam pelaksanaan dan dalam melakukan sepak bola ini. Contohnya, salah satu teknik yang paling sangat perlu kita lakukan yaitu adalah passing. Kenapa passing? Karena passing ini sangat penting di dalam permainan sepak bola, karena dengan passing ini kita bisa mengoper dengan baik ke teman kita, dan juga passing ini juga sangat berfungsi dalam membangun serangan di dalam sepak bola ini. Jadi dengan masih banyak teknik-teknik dasar yang contohnya seperti shooting, heading, passing tadi, begitu banyak manfaatnya dan juga fungsinya begitu besar dalam pertandingan sepak bola kita. Jadi dalam kita akan fokus kepada menjelaskan salah satu teknik dalam sepak bola, yaitu tadi passing. Passing ini adalah langkah awal kita memulai dalam pertandingan sepak bola ini. Ketika kita mengoper ke teman kita, itu dinamakan passing. Passing ini ada beberapa macam. Ada passing bawah maupun passing atas. Passing bawah ini umumnya kita menggunakan jarak yang lebih pendek maupun jarak yang sedang. Namun kalau passing atas ini umumnya jarak itu di jarak menengah maupun jarak jauh. Jadi kita kalau passing dekat kita menggunakan passing bawah. Namun kalau jaraknya jauh kita menggunakan passing jauh, dinamakan long pass itu. Jadi kita menendang kuat ke arah teman kita. Jadi untuk penggunaan passing ini kita ada 3 cara. Yang pertama dengan kaki bagian dalam. Jadi ketika kita passing dengan kaki bagian dalam, ini sangat membantu dan sangat sering digunakan oleh para pemain tentunya. Passing menggunakan kaki bagian dalam ini kita menggunakan
kaki bagian dalam. Jadi untuk passing ini perkenaan bola tentunya kita usahakan di tengah-tengah bola, jangan sampai terlalu ke bawah ataupun terlalu ke atas. Jadi kita paskan di tengah-tengah bola dan kita tepatkan dengan kaki bagian dalam kita tentunya. Kemudian ada yang cara kedua dengan kaki bagian luar atau dengan sirip kaki, misalkan di bagian di sini kaki kita. Jadi kita menendang bola itu atau memasing bola kepada teman kita dengan menggunakan kaki bagian luar atau dengan sirip kaki kita. Jadi kita mengusahakan untuk memasing itu menggunakan kaki yang pas dan kaki yang lebih efisien tentunya, agar teman kita memudahkan menerima bola dari kita. Kemudian dengan cara yang ketiga itu dengan kura-kura kaki atau dengan punggung kaki. Dengan punggung kaki seperti di bagian tulang kaki di tengah. Jadi dengan penggunaan punggung kaki juga bisa digunakan. Namun umumnya jikalau dengan kaki bagian dalam, umumnya itu dengan passing jarak dekat ataupun yang sedang. Sedangkan untuk kaki bagian luar atau sirip kaki tadi itu bisa juga dengan passing jarak dekat maupun sedang. Namun kalau untuk yang punggung kaki atau kura-kura kaki tadi umumnya digunakan untuk passing bagian sedang dan juga jarak jauh. Jadi kita mengusahakan dan melakukan passing itu sesuai kondisi yang lebih efisien dan yang membuat teman-teman kita yang menerima bola dari kita lebih bisa menerima bola dengan baik tentunya. Itulah macam-macam bentuk dari passing ini. Tadi yang pertama passing yang menggunakan kaki bagian dalam, kemudian menggunakan kaki bagian luar dan juga kaki bagian punggung kaki atau kura-kura kaki. Kemudian tadi macam-macam passing ada dua, passing bagian jarak dekat dan juga passing jarak menengah atau jauh gitu teman-teman. Kemudian di dalam sepak bola ini tentunya juga memiliki peraturan dasar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam sepak bola ini setiap tim memainkan 11 versus 11 orang. Jadi untuk umumnya kita melakukan di pertandingan lapangan besar atau lapangan yang besar, kita menggunakan pemain 11 versus 11 orang. Jadi dalam pertandingan itu umumnya kita secara peraturan menggunakan waktu 45 kali 2, 45 menit dikali 2 dengan jeda istirahat nantinya tentu lebih kurang 15 menit. Jadi untuk pelaksanaan pertandingan sepak bola ini kita menggunakan waktu 45 menit dikali 2 dengan sisi waktu 15 menit istirahatnya tentu. Dan juga dalam pertandingan sepak bola ini ada nanti perpanjangan waktu jikalau poin dalam pertandingan sama, dan jikalau masih poin sama kita lanjutkan dengan poin dengan babak penalti tentunya. Di dalam sepak bola ini juga tentunya kita ada pelanggarannya. Jadi dalam sepak bola ini jikalau pelanggaran yang dilakukan itu masih wajar, masih akan ada peringatan. Namun jikalau masih melakukan, maka akan diberi kartu kuning tentunya yang awal. Namun jikalau pelanggaran itu sudah melewati batas, maka wasit akan mengeluarkan kartu merah kepada yang melakukan. Di dalam sepak bola ini juga dipimpin sebanyak 3 orang wasit umumnya. Ada 1 wasit utama yang berada di tengah lapangan dan juga 2 orang sebagai asisten wasit yang membantu dalam melakukan di pinggir lapangan. Dan juga sebagian ada yang sebagai asisten wasit ini membantu di bagian VAR tentunya. Jadi dalam sepak bola ini kita umumnya menggunakan 3 wasit dengan 1 wasit utama dan juga ada 2 orang sebagai asisten wasit tentunya. Jadi di dalam sepak bola ini begitu banyak manfaatnya. Dan juga ini adalah salah satu olahraga yang paling populer di dunia tentunya, sebagaimana kita ketahui yaitu dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa begitu banyak yang menggemari dan menyukai olahraga
sepak bola ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.